Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Felisa Miftahhuda dari kelas C10. Di sini saya akan membuat video tentang retorika. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari retorika menurut para ahli. Menurut Aristoteles, retorika adalah kemampuan retorikan untuk mengemukakan sesuatu, dan dalam penyampaiannya tersebut, retorikan dapat memberikan efek persuasif kepada para pendengarnya. Secara etimologis, retorika berasal dari bahasa Yunani rhetorike yang berarti seni, kemampuan berbicara yang dimiliki seseorang. Kemudian yaitu fungsi dari retorika. Adapun fungsi retorika yaitu yang pertama, membimbing penutur mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, membimbing penutur secara lebih baik memahami masalah kejiwaan manusia pada umumnya dan kejiwaan penanggap tutur yang akan dan sedang dihadapi. Yang ketiga yaitu membimbing penutur menemukan ulasan yang baik. Yang terakhir, membimbing penutur mempertahankan diri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang masuk akal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 manfaat yang akan kita rasakan setelah belajar retorika. Yang pertama yaitu membantu pandai dalam merangkai kata saat berbicara di depan umum. Yang kedua yaitu memahami pentingnya intonasi dalam berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, ide yang ingin kamu sampaikan kepada orang lain akan lebih mudah dicerna. Yang keempat, yaitu dengan mempelajari retorika, kamu akan pandai menjadi MC. Dan yang kelima, akan lebih menghargai orang yang berbicara di depan umum. Kalimat dan pernyataan retorika banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pidato dan dalam debat. Dalam dunia literatur, kalimat dan pernyataan atau pertanyaan retorika efektif digunakan sebagai kalimat persuasif. Di sini saya mengambil contoh retorika dalam berpidato yang berjudul Pendidikan dalam Membangun Sebuah Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini dan hari yang cerah ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan untuk kita semua di muka bumi ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk kesempatan yang berharga ini. Saya berdiri di sini adalah untuk membawakan pidato bertema pendidikan. Semoga gagasan saya ini bisa diterima dan mampu memberikan manfaat untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Tentunya kita sama-sama sadar bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia, semua pihak harus bersinergi. Hadirin yang terhormat, dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia, harus dimulai dari lembaga formal, tempat di mana anak-anak bangsa ditempa. Perlunya regulasi yang baik dan juga matang untuk bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak bangsa.
Perbaikan harus kita lakukan untuk memaksimalkan lulusan yang berkompeten dan mampu berkontribusi dalam negara nantinya. Semua itu tidak bisa didapatkan dengan instan. Butuh proses yang panjang serta konsisten yang tinggi. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti sekarang ini, yakni zaman serba digital. Tentunya, sistem yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Bukan hanya soal mengejar hingga pandai saja, namun juga mendidik karakter dari anak didik itu sendiri. Pendidikan karakter itu sangat penting untuk diterapkan di lembaga-lembaga formal seperti sekolah. Untuk itu, mari untuk sama-sama memajukan pendidikan Indonesia dengan terus berupaya dan juga berinovasi dalam pendidikan. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, mari saling mengeratkan pegangan untuk Indonesia lebih unggul. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga pidato singkat ini dapat mengena dalam benak hadirin sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian contoh retorika pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah kata. Sekian, selamat pagi dan terima kasih.